Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Maulana Nusabani dengan 3 digit yang terakhir 137. Di sini saya akan menjelaskan terkait proses pembelajaran atau nanti saya saat mengajar micro teaching. Nanti biar dipermudah, saya menjelaskan melalui RPP yang telah saya buat. Nah, berikut RPP yang telah saya buat. Untuk kelas atau fase yang saya ambil yaitu fase D SMP kelas 9 untuk materinya yaitu bab transformasi geometri dengan subbab translasi dengan alokasi waktu 40 kali 2 jam pelajaran. Nah, untuk kompetensi awal yang harus siswa atau murid punyai yaitu yang pertama itu murid telah memahami konsep dasar koordinat kartesius, terus juga murid mampu mengidentifikasi bentuk. Terus murid mampu memiliki kemampuan awal serta murid kemampuan awal dalam mengatasi perubahan posisi serta murid juga terbiasa menggunakan alat bantu digital seperti GeoGebra. Nah, untuk GeoGebranya sendiri nanti dalam proses pembelajaran nanti akan saya tuntun bagaimana cara menggunakannya. Nah, terus ini ada dimensi profil lulusan atau kalau di Kurmer itu ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua ada penalaran kritis. Terus yang ketiga ada kreativitas. Yang keempat ada kolaborasi. Dan kelima ada kemandirian. Nah, untuk sarana dan prasarannya ada ruang kelas, papan tulis, buku siswa, terus buku panduan guru, alat pembelajaran itu laptop dan proyektor itu dari guru. Terus ada media pembelajaran itu GeoGebra dan LKPD serta sumber belajar atau buku yang saya ambil itu buku panduan guru matematika kelas 9 dari Kemendikbud tahun 2022. Nah, untuk target pesertanya peserta didik reguler. Nah, ini untuk mode pembelajaran yang saya gunakan. Ini maaf ada kesalahan. Eh, eh, benar benar benar. Mo- Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning serta menggunakan pendekatan deep learning. Nah, untuk komponennya itu CP-nya yang saya gunakan itu murid dapat melakukan transformasi tunggal. Yang ini hanya translasi doang yang saya gunakan. Terus untuk tujuan pembelajarannya saya buat menjadi 4, yaitu siswa dapat atau murid dapat menjelaskan konsep translasi, terus dapat menentukan hasil translasi, terus dapat menggunakan GeoGebra untuk memvisualisasikannya, dan siswa atau murid dapat menerapkan konsep translasi dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini ada permahan bermakna juga. Nah, ini ada langkah pembelajaran, ada meaningful, meaningful, joyful sesuai dengan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum deep learning. Yang pertama itu saya membuka kegiatan dengan memberi salam, terus murid membaca doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas, terus biasa guru menanyakan kabar, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, terus guru menanyakan pertanyaan pematik. Pertanyaan pematiknya itu apakah kalian tahu perpindahan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain seperti bayangan cermin yang bergeser disebut apa? Terus langsung ke kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama yang yaitu orientasi terhadap masalah. Jadi di sini guru menampilkan gambar atau video tentang pergeseran posisi benda di sekitar kita. Terus siswa di sini atau murid di sini menyimak tayangan tersebut. Terus guru menanyakan apa yang terjadi jika suatu gambar atau benda digeser ke arah tertentu tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. Terus murid diarahkan untuk menyampaikan pendapat mereka tentang pergeseran tersebut. Terus guru mengaitkan fenomena tersebut dengan konsep translasi dan transformasi geometri. Nah, setelah siswa dan guru menampilkan atau menyimak video, setelah itu guru membagi murid, jadi mengordinasikan menjadi 3 sampai 4 anggota. Di situ guru membagikan LKPD yang berisi aktivitas eksplorasi translasi menggunakan GeoGebra. Di sini guru juga menjelaskan langkah-langkah penggunaan GeoGebra untuk menyelesaikan soal atau kegiatan dalam proses transformasi geometri, terutama di translasi yaitu menentukan koordinat awal. Terus
Nah, nanti yang akan digunakan dalam GeoGebra-nya itu translate by vector atau translasi menggunakan sebuah vektor. Menggunakan. Nah, murid setelah itu murid diberikan kesempatan untuk bertanya jika ada bagian dan LKPD atau penggunaan GeoGebra yang belum dipahami. Setelah itu guru berkeliling mengamati dan memberikan bimbingan terhadap setiap kelompok. Setelah itu murid melakukan eksperimen menggunakan GeoGebra. Terus setiap kelompok mencatat hasil hasil koordinat bangun sebelum dan sesudah transaksi dalam LKPD. Di situ juga murid mendiskusikan hasil transaksi tersebut dan mencoba menemukan pola perubahan koordinat. Setelah itu, guru membimbing proses diskusi dengan memberikan arahan. Serta murid menyimpulkan bahwa translasi menggeser titik atau bangun sejauh vektor tertentu dapat mengubah bentuk atau ukuran. Nah, untuk kegiatan atau sintak keempatnya itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu ada kelompok itu menyusun laporan, jadi yang dicatat itu dari hasil GeoGebra-nya, terus memberikan waktu bagi kelompok untuk menyajikan hasil karya, nanti di depan maju presentasi satu-satu hasil dari hasil yang dilakukan oleh siswa. Setiap kelompok juga menjelaskan arah dan besar vektor transaksi. Setelah hal tersebut, kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap hasil presentasi temannya. Itu guru memberikan umpan balik dan meluruskan konsep yang misalkan ada siswa yang kurang tepat. Nah, sintak lima itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi di sini guru memandu sesi refleksi. Jadi di sesi 5 ini guru eh, membimbing untuk refleksi terhadap apa ya kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Terus di sini ada kegiatan penutup yaitu guru dan siswa menyimpulkan selama 2 jam pelajaran itu eh, mendapatkan ilmu apa aja, misalkan pengertian translasi dan contohnya kayak gitu. Terus guru menutup pembelajaran dengan salam dan mengajak murid berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas kembali. Oke, mungkin itu kegiatan yang akan saya lakukan. Untuk penilaiannya itu ada ini, terus ada soal, ada refleksi untuk guru dan untuk siswa. Nah, untuk bahan bahan ajarnya itu ada yang saya gunakan itu buku yang dari Kemendikbud tadi tahun 2002, tahun 2022, maaf. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya kegiatan yang akan saya lakukan selama proses pembelajaran eh, selama proses pembelajaran saat micro teaching. Eh, Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.